Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kania Harum Kinasih. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Bapak Ibu, hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya menggunakan materi teks cerita fantasi di kelas 7 semester Gasal tahun ajaran 2022-2023. Bapak Ibu berkenan untuk menyaksikan video pembelajaran saya dan mohon memberikan masukan serta saran untuk pembelajaran saya agar lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7A, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di kelas 7A ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya bukannya akan mengecek kehadiran untuk kelas 7A. Ihsan hadir. Zafir hadir. Al hadir. Sasa hadir. Eira hadir. Tata hadir. Eliza hadir. Dipa Siap hadir. Kenzi Hadir. Mika hadir. Kirana hadir. Nino tidak masuk, kenapa? Izin. Oh, baik. Gak masuk juga. Kenapa? Izin juga. Oh, izin juga. Afan Hadir. Nabila Hadir. Fialka Hadir. Viko Hadir. Kenzi ya. Mas Asraf Hadir. Razan. Baik, untuk yang tidak hadir berarti Mas Nino dan Mbak Dini. Ya, baik. Untuk kegiatan hari ini kita akan mulai dengan materi yang baru. Sebelumnya tadi kita sudah mengetahui kabar kelas 7, alhamdulillah sehat semuanya. Ada 2 teman kalian yang tidak hadir karena izin ya. Insya Allah tidak sakit ya. Baik, karena di bulan ini kan sudah musim penghujan, jadi kalian harus banyak sekali menjaga kesehatan serta menjaga kebersihan. Salah satu caranya agar kalian bisa menjaga kebersihan di musim penghujan, ada yang tahu caranya? Tidak membuat. Tidak. Oh, tidak hujan-hujanan, pintar. Kemudian tidak apa? Kemudian dia tidak sakit. Iya, tidak sakit dengan cara Dengan cara banyak minum air es, dan air putih, dan vitamin. vitamin. Pintar. Kelas 7 bisa menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Insya Allah bisa. Baik. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi yang baru. Sebelumnya ada yang masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari yaitu tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat teks deskripsi itu intinya tentang apa? Ada yang tahu? Deskripsi atau describe biasanya apa? Menjelaskan tentang sesuatu objek. Contohnya menjelaskan objek apa? Rumah, pintar. Apalagi? Menjelaskan YouTube boleh. Menjelaskan apa lagi? Manusia, benda, tumbuhan maupun hewan. Baik. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan ke materi yang berikutnya yaitu tentang teks cerita fantasi. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mikaela pimpin berdoa di sini. Terima kasih Mbak Mika.
Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi atau dongeng fantasi. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran serta impaknya. Yang pertama, kompetensi dasar dari teks cerita fantasi untuk 3.3. Ada yang mau membacakan? Diva, silakan. Kompetensi dasar unsur cerita nasihat yang bisa dibacakan dan didengarkan. Iya, baik. Itu untuk KB 3.3. Sekarang untuk yang indikator pencapaian kompetensi untuk yang 3. Silakan Mbak Tata. Menjelaskan karakter tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi. Menunjukkan fungsi karakter tokoh, latar, alur, dan tema pada teks yang dibaca dan didengar. Menentukan jenis cerita fantasi. Baik. Sekarang kompetensi dasar untuk 4.3. Ada yang membacakan? Rasya. Memberitakan kembali isi teks narasi yang didengar dan dibaca. Baik. Untuk indikatornya, indikator 4, Sasa. Silakan. Menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi, menyimpulkan urutan cerita fantasi, menceritakan kembali cerita fantasi, isi cerita fantasi secara besar. Baik. Sekarang indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama menjelaskan karakter tokoh atau unsur intrinsiknya, kemudian menunjukkan bukti karakter, yang ketiga menentukan jenis dan menceritakan kembali tentang teks fantasi. Untuk impaknya, ada yang mau membacakan? Diva. IS Quran surat Al-Quran surat Hud 100. Itu adalah sebahagian dan berita-berita negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri itu ada yang masih menetapkan bekas-bekasnya dan ada pula yang telah rusak. Baik, dalam impak ini ada yang berupa kisah-kisah. Nah, maka dari itu dalam di Al-Quran diceritakan berbagai kisah. Nah, dalam materi kita yaitu bahasa Indonesia, kita akan mendengar atau menyimak beberapa kisah yang berasal dari kisahnya nenek moyang kita. Kisah-kisah yang ada di zaman dahulu. Baik. Tujuan pembelajarannya ada yang mau membacakan apa? Silakan. Setelah membaca teks fantasi, peserta didik dapat menjelaskan karakter tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dengan seksama. Setelah membaca teks cerita fantasi, peserta didik dapat menunjukkan bukti karakter tokoh, latar, alur, dan tema pada teks yang dibaca atau didengar dengan cermat. Setelah membaca teks cerita fantasi, peserta didik dapat menentukan jenis cerita fantasi dengan cermat. Setelah membaca teks cerita fantasi, peserta didik dapat menceritakan kembali cerita fantasi, isi cerita fantasi, lisan atau tulis dengan berani. Nah, untuk kegiatan hari ini yang pertama kita akan membaca tentang teks cerita fantasi, lalu menentukan atau mencari unsur intrinsiknya. Yang terakhir kita akan membaca kembali atau menceritakan kembali teks cerita fantasi yang sudah kalian baca. Siap? Siap ya. Nah, untuk penilaiannya ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang nantinya kalian akan dinilai berdasarkan keaktifan kalian. Dari kalian menjawab pertanyaan, kalian berpartisipasi aktif, atau kalian unjuk gigi ke depan, atau saat presentasi itu juga boleh. Kemudian yang kedua, untuk penilaian kognitif, kalian akan mencari unsur dari teks cerita fantasi. Kemudian untuk penilaian psikomotorik atau keterampilan, kalian bisa menceritakan kembali ke depan. Paham sampai sini? Paham. Ya, baik. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Di sini bukannya akan memberikan kalian tayangan tentang teks cerita fantasi. Silakan kalian simak baik-baik mengenai film yang kalian akan tonton. Tadi setelah videonya selesai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya kalian bisa menjawabnya. Siap? Siap. Siap ya.
Mama tua. Kau akan menamainya siapa, Bibi Tarangga? Oh, menamainya? Aku akan menamainya Maui. Malam itu juga ada badai hujan lebat, dan semua orang berada di tempat perlindungan mereka. Namun Tarangga dan bayi Maui kehilangan rumah mereka sana. Seseorang tolong aku. Tarangga kemudian jatuh pingsan. Sementara itu, setelah mendengar teriakannya, orang-orang di desa itu berlari mengejarnya. Mereka membawanya ke tempat yang aman bersama Maui. Cepat, selimuti dia dengan selimut hangat. Dokter Nene membungkusnya dengan selimut hangat dan mengeringkan rambutnya. Di mana aku? Mana Maui? Nona, kau aman, tapi bayimu tidak. Ini tidak mungkin. Aku sangat tidak bertanggung jawab. Aku tidak baik. Ini bukan salahmu, Tarangga. Saat badai sedikit mereda, Tarangga membawa bayi Maui, membungkusnya dengan selimut sakit. Maafkan aku, sayangku. Aku berharap kau akan hidup kembali, tapi itu tidak mungkin. Tapi ingatlah, kau itu dan akan selalu istimewa untukku. Tarangga menjaga bayi Maui di atas tongkat. Mereka membawanya bersama. Tahun-tahun berlalu, tapi tak seorang pun tahu bahwa Maui masih hidup. Lalu membuatnya tenang dan meninggalkannya di tepi pulau yang lain. Waktunya memancing sebelum matahari terbenam. Kita harus cepat karena malam lebih panjang dari siang. Aku berharap suatu hari nanti matahari terbit lambat dan terbenam lambat. Maka kita tidak perlu terburu-buru. Kita punya banyak waktu untuk bermimpi di malam hari. Kita harus bergerak cepat. Saat semua orang berangkat kerja, Ramli tiba-tiba mendengar tangisan bayi. Dia mengikuti suara itu untuk menemukan bayi Maui terbungkus selimut. Oh, bagaimana orang bisa meninggalkan bayi yang baru lahir di laut ini? Ramli membawanya pulang dan sejak itu dia merawat Maui dan mendidiknya sampai dia tumbuh menjadi remaja yang baik. Maui adalah pemain tren dan anak yang sangat pintar. Dia pintar di jalanan dan inovatif. Aku bagian kemenangan setrigaku. Ini dia. Aku menangkap sekitar 50. Cukup untuk kita semua. Bagaimana dia melakukannya? Saat Maui dewasa, Ragi juga bertambah tua. Anakku, sekarang kau sudah cukup besar. Kau harus segera menemukan orang tuamu. Intuisiku mengatakan kau terbuang dengan tidak sengaja. Seperti yang kau katakan, kau matua. Datang untuk mengunjungiku, ya? Tentu saja. Maui bersiap-siap untuk menemukan keluarganya. Aku siap menghadapi apapun. Ombak yang indah di laut ini bawa aku ke tempat asalku dan apa yang perlu aku lihat. Ombak mengarunginya dari pantai yang bergerak maju. Ayo kita pergi. Setelah lama berlayar, Maui mendarat di tepi pantai yang dibawa ombak. Dia melihat sekeliling dan penduduk desa semua sibuk dengan pekerjaan mereka. Hai anak muda, apakah kau sedang mencari sesuatu? Aku mencari ibuku. Ibumu itu punya nama kan? Aku Saat itu ombak menghantam pantai dan saat ombak bergerak, sebuah nama muncul. Tarangga. Hah? Wanita itu terkejut. Dia dengan cepat berlari untuk membawa Tarangga. Ada apa?
tinggal bersama keluarganya. Kecemburuan saudara-saudaranya berubah menjadi ketidaksukaan. Oke anak-anak, sekarang ibu akan bekerja dulu. Sampai jumpa dan jangan berkelahi. Saudara-saudara bersiap untuk tugas memancing mereka. Tapi Maui di sisi lain sambil mencari kemana ibunya pergi. Hei, apa kalian tahu kemana ibu pergi? Tidak tahu. Dia mendapat makanan enak dari sana, dan itu yang penting untukku. Dan aku belum melihat ayah di sekitar sini. Kami hampir tidak tahu. Dia bekerja di tempat yang lain. Aku akan mencari tahunya. Maui berlari membuntuti ibunya. Dia akhirnya melihatnya ketika ibunya berdiri di dekat batu besar. Ibunya melakukan sesuatu dan batu itu terbelah jadi dua. Membawanya ke suatu jalan. Oh, Taraga masuk dan Maui mengikuti. Dunia baru yang besar. Maui perlahan berjingkar untuk bersembunyi di balik pohon mistik. Sementara Taraga bertemu dengan seorang pria. Sayang, aku menemukan anak kita Maui. Dia kembali pada kita. Apa? Bagaimana? Kapan dia datang? Iya, sudah sekitar 3 minggu. Dia menjadi seorang anak muda yang tampan. Bawa dia ke sini sekarang. Tidak perlu, dia mengikutiku. Dia tepat di belakang pohon. Keluarlah Maui, aku tahu kau di situ. Oke. Maui, anakku tersayang. Jika kau selamat, kau pasti membawa kekuatan magis dalam dirimu. Aku tahu aku keren, tapi tidak, anakku. Kau pasti tahu aku penjaga dunia bawah. Kupikir tidak ada anakku yang memiliki kekuatan, tapi kau telah membuktikan aku salah. Makea Tutara membantu Maui mewujudkan kekuatan dengan mengucapkan mantra. Wow, aku merasa lebih kuat. Sekarang kau sudah selesai. Belum selesai. Untuk cucuku yang selamat dengan ajaib, aku akan memberi air pancing leluhur. Aku selalu bermaksud memberikannya kepada ahli waris yang sah. Kau nenekku? Iya, Maui. Sekarang ambillah ini. Terus tunjukkan wajahmu pada kita berdua sesering yang lain atau aku akan memburumu. Tentu saja, nenek. Maui dan keluarganya saling berpelukan dengan hangat. Maui dan Tarangga kemudian kembali ke rumah. Dalam perjalanan, mereka melihat semua penduduk desa sangat sedih. Ada masalah apa? Hari ini matahari terbenam begitu awal sehingga kita tidak bisa menangkap satu ikan pun. Kita akan tidur dengan lapar malam ini. Manusia tidak boleh seperti ini lagi di dalam hidupnya. Aku akan bicara dengan matahari ketika dia terbit besok pagi. Dan aku punya rencana. Maui pergi dan menceritakan idenya kepada saudara-saudaranya. Benar kau, matahari, kau gila ke bawah. Percayalah, aku tahu ini akan berhasil. Aku tahu pembantukan ini akan diterima di desa ini. Itu tidak membantu. Oh, ayolah, bukan hanya aku. Dibutuhkan kalian semuanya. Kita ini bersaudara. Jika aku kuat, kalian juga kuat. Kita bersama-sama dalam hal ini. Baiklah, mari kita lakukan saja. Tapi jika terjadi kesalahan, aku akan menyalahkan. Baiklah.
3, 2, 1, mulai. Maui dan mereka melemparkan air dan tali mereka dan menjebak matahari. Apa yang kalian lakukan manusia di pagi ini? Tidak ada. Kami hanya ingin mengobrol. Kau bisa meminta tapi menekanku dengan gaya mancing. Tidak, nanti kau pasti sudah kabur. Oke, cepatlah, aku harus pergi. Tidak, kami tidak ingin kau pergi secepat itu. Tapi aku ingin. Apa yang kau lakukan pergi begitu cepat? Tidak ada, aku hanya bernapas. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku segera. Kau pergi untuk bertemu temanmu? Tidak, Bertemu keluargamu? tidak. Jadi mengapa kau pergi lebih awal? Karena aku hanya ingin bersantai. Kau tidak bisa saat kau menjadi bola api. Kalian tidak bisa meyakinkan. Biarkan aku pergi. Oke, dengarkan bola api. Kami ingin kau berada di sini lebih lama sehingga kami dapat melakukan apa yang kami perlukan. Kalian harus belajar mengatur waktu. Sudah cukup aku di sini. Tahu matahari, kau tidak punya alasan untuk pergi lebih awal. Kita manusia di sini punya banyak tugas yang harus dikerjakan. Kita perlu memasak, mengurus keluarga, bahkan mengeringkan pakaian kita. Kita butuh waktu 1 minggu untuk mengeringkan pakaian. Kadang-kadang kau pergi begitu awal sehingga kami juga tidur dengan lapar. Dan karena yang kau lakukan tidak banyak, kau dapat menghabiskan waktu bersama kami juga. Aku pikir kau bisa mencari ikatan dengan manusia dan hewan. Oh, begitu kan? Apa aku keren? Ya, kau keren. Baiklah. Aku akan datang selama 4 jam. 44 jam. Tidak, 4. Bukan 4. Maksudku 4 4 apa? jam. Oh, jadi kau mau 4 jam untuk dirimu sendiri? Tidak mungkin. Aku membutuhkan 10 jam untuk tidur. Cukup adil. Kami akan membuatnya 14 jam untukmu, oke? Baiklah. Kerumunan yang berubah besar dan hebat. Maui dan saudaranya membebaskan matahari dengan amarnya. Terima kasih untuk ini, Su. Dan maaf jika aku jahat padamu sebelumnya. Nah, sudahlah, jangan dipikirkan. Yang terpenting adalah sekarang kita bahagia bersama. Maui, kebanggaanku, kebanggaan Maori, seperti yang kau tua katakan. Begitulah mereka berterima kasih pada Maui karena telah menjinakkan matahari. Baik. Nah, sekarang kita akan ke pertanyaan ya. Apakah sebelumnya kalian pernah menyaksikan tayangan seperti ini? Pernah. Cerita apa saja sudah kalian pernah tonton? Yang berhubungan Legenda Maui ya, sama seperti yang Legenda Maui. Contohnya apa lagi? Moana. Nah itu kan Moana kan bertemu dengan Maui. Nah itu kan ceritanya Moana. Sekarang kita mengetahui kenapa Maui itu bisa memiliki kekuatan super. Nah kemudian apa yang diceritakan dalam cerita tersebut? Ada yang tahu, Raja? Maui terus? Kemudian Maui dikirim ke laut.
kemudian dia diberikan ke laut, lalu dia dirawat oleh seseorang dan dia kembali lagi ke ibunya. Kemudian konflik dari cerita tersebut ada yang tahu tidak? Yang membuat konflik apa? Coba. Mataharinya kenapa? Iya, mataharinya terlalu cepat tenggelam. Apa akibat dari matahari yang terlalu cepat tenggelam? Mika? Tidak bisa mencari makan, kemudian mengeringkan bajunya lama. Oke, siapa saja yang terlibat dalam cerita tadi? Teman-temannya Tata, satu dulu. Maui, ya satu dulu. Sasa, matahari, terus Arangga, terus siapa lagi tuh? Keempat saudaranya siapa lagi? Hah? Ya, terus siapa lagi? Ya. Ayahnya Maui, siapa lagi? Apa? Ya, yang aku ayah tiri ya. Terus siapa lagi? Apa? Dokternya, terus? Enggak? Iya, boleh. Dan juga warga-warga di desanya Maui. Nah, kemudian watak para tokohnya Maui, wataknya bagaimana? Coba. Pemberani, terus pintar. Oke. Wataknya si mamanya Maui, mama kandung. Coba Mika. Baik, terus penyayang. Wataknya ayah kandungnya Maui apa? Baik, pemberani. Sekarang ayah tirinya Maui, wataknya bagaimana? Ayah tiri, atas. Baik, terus penyayang. Kemudian watak keempat saudaranya Maui. Watak keempat saudaranya Maui apa? Sombong, tapi akhirnya baik, bisa membantu kemudian wataknya matahari, ada yang tahu? Suka atau egois. Wataknya matahari itu egois karena dia mementingkan diri sendiri. Kemudian di mana saja kejadian peristiwa dalam cerita tersebut? Di desanya Maui. Oke. Kemudian pesan apa yang kamu bisa petik dari cerita tersebut? Pesannya jangan jadi egois. Terus apa lagi? Kita harus pantang menyerah. Tidak boleh menyerah dalam situasi apapun. Nah, berdasarkan dari cerita tersebut merupakan cerita imajinasi. Ada yang tahu cerita imajinasi itu berarti bagaimana? Tata, tidak nyata. Cerita yang tidak nyata, pintar. Apa yang membuat legenda Maui itu menjadi kisah yang tidak nyata? Karena bisa menangkap matahari. Iya, karena bisa menangkap matahari. Terus kisah yang tidak nyata lagi bagian apa? Itu ombaknya bisa nganter Maui. Ombaknya bisa nganter Maui. Ya, terus apa lagi? Mauinya punya kekuatan. Mauinya punya sihir. Ya, oke. Apalagi Fialga? Mataharinya punya wajah dan bisa berbicara. Nah, itu cerita-cerita yang tidak nyata disebut cerita imajinasi. Kemudian, apa yang membedakan cerita imajinasi dengan cerita yang lain? Kalau imajinasi berarti Sesuai dengan pikiran. tidak nyata atau kalau teks laporan hasil observasi berarti nyata. Baik, nah berdasarkan dari cerita tersebut kita akan membaca beberapa jenis dari teks cerita fantasi. Kita di sini terbagi beberapa kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Saya akan membagikan teksnya. Silahkan nanti kalian baca secara kelompok.
fantasi dalam waktu 10 menit. Dimulai. Siap semuanya? Siap ya? Kita akan membaca teks cerita fantasi yang sudah kalian dapatkan secara berkelompok dalam waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang.
pertanyaannya itu berhubungan dengan unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Paham sampai sini? Saya ulangi, kalian buat pertanyaan yang berhubungan dengan teks atau unsur dari cerita fantasi. Paham? Paham. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Jangan lupa nama kelompoknya ya, ditulis ya. Nama kelompok Neymar. Kelompoknya namanya bebas wis. Oh, apa nama kelompok? Waktunya 3 menit. Tulis dulu kelompoknya.
dari teks cerita fantasi yang pertama ada pesannya. Yang pertama, unsur intrinsik. Apa itu tokoh? Ada yang tahu tokoh adalah? Tokoh adalah karakter yang bermain. Karakter yang ada dalam sebuah cerita. Pintar. Setelah tokoh ada apa lagi? Penokohan. Apa itu penokohan? Sifat atau watak dari tokoh. Pintar. Penokohan adalah sifat dari tokohnya. Kemudian ada apa lagi? Latar suasana. Kemudian ada latar apa lagi? Latar waktu. Kemudian latar tempat. Kemudian ada struktur apa lagi? Ada alur yang kita ketahui ada berapa? 3. Itu apa, Sasa? Maju, alur maju, mundur, dan campuran. Terakhir, unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi yaitu amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Baik, sekarang tugasnya dalam waktu 10 menit kalian mendata unsur-unsur intrinsik berdasarkan cerita yang sudah kalian baca. Paham? Paham ya? Waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
Baik, sekarang kita akan presentasi dimulai dari kelompok 5. Siapa yang sudah siap dulu? Kelompok berapa nih? Ya, kelompok 2 silakan ke depan semuanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berangkat Semuanya perhatikan dulu. Apakah kalian telah menceritakan cerita juara karena beliau bapak cerita yang diceritakan dalam cerita tersebut cuma dasarnya apa paling kalian ingin mengungkapkan jawab dari siapa saja yang itu ingat dan tidak bagaimana para bapaknya ingat saya dan dari kalian bapak berapa bagaimana tadi kejadian berbuat dan beliau tersebut karena apa yang dapat kamu petik dari cerita tersebut meminta tokohnya Nino dan Albert. Penokohannya Nino baik dan rendah hati akan disebutkan logis. Alhamdulillah sopan dan ramah disebutkan Doni. Latar tempatnya sama Nino. Latar waktunya malam hari. Latar suasananya membingungkan. Alurnya maju, amalannya harus tahu. Cerita tentang Nino dan Aryan. Pada suatu malam, Nino tidak bisa tidur sampai larut. Lantas dia membuka jendela kamarnya untuk menghirup udara segar. Siapa tahu setelah itu dia mengantuk dan bisa tidur. Tiba-tiba saat membuka jendela, ia melihat sekelebat cahaya yang jatuh dari langit. Nino melihat cahaya itu dan heran kenapa cahaya itu malah bergerak mendekat ke ruang kamarnya. Mata semakin silau, dan saat Nino membuka matanya, dia kaget melihat ada makhluk aneh di depan matanya. Perutnya buncit, matanya merah, tubuhnya berwarna abu-abu bersinar seperti merah, dan ada antena di atas kepala yang besar. Nino bertanya kepada makhluk aneh itu, "Kamu siapa?" Lalu makhluk itu menjawab dengan bahasa aneh yang tidak dimengerti Nino. Makhluk itu tahu kalau Nino tidak mengerti bahasanya. Lalu dia memutar antena yang ada di atas kepalanya dan berbicara dengan bahasa manusia. "Aku datang dari planet lain. Aku ke bumi karena planetku ada 3 matahari yang sangat terang sehingga membuatku tidak bisa tidur. Bolehkah aku menumpang tidur di kamarmu?" Lalu Nino mengiyakan dan mempersilahkan makhluk alien itu tidur. Baru beberapa detik alien itu sudah terbangun dari tidur. Nino bertanya kenapa cepat sekali tidur alien itu. Lalu alien itu menjawab kalau semua makhluk di planetnya akan bertidur 3 detik tidur selama 1000 tahun. Baik, jawaban dari kelompok 2 betul? Betul. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, berikutnya kelompok siapa yang mau maju? Kelompok 3, silakan. Ini maju lagi. Maju lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebelumnya kalian sudah memastikan tayangan
Cinta sahabatku adalah mereka. Di hari pertama sekolah, aku sangat senang sekali dan ingin mempunyai teman yang biasa diajak bermain setiap hari. Ada seorang bernama Susan mengajakku berkenalan. Dia sangat baik, cantik, lembut, pintar, dan rambutnya sering dipepang buat. Tapi seringnya saat aku ajak bermain ke rumah, dia selalu tidak mau. Mungkin dia takut dimarahi orang tuanya karena rumahnya jauh dariku. Tangannya pun dingin sekali waktu ku gandeng. Dia tidak mau juga kalau aku ajak ke kantin. Lalu ku tarik tangannya, tiba-tiba dia pingsan dan tidak bernafas lagi. Tapi syukurlah, itu hanya mimpiku saja. Sudah 1 minggu, aku dan Susan berteman. Dia aku ke rumah Susan karena ingin membeli kejutan. Tapi rumahnya sangat sepi, seperti tidak berpenghuni. Aku melihat batu tulisan di depan rumah itu adalah tuliskan nama Susan. Air mataku sampai itu mengalir begitu saja. Ternyata Susannya dikena, selama itu sudah meninggal selama 7 tahun yang lalu. Lalu ibuku berkata, dia adalah mereka yang sudah mau bersahabat denganku. Doakan saja semoga Susan dengan surga. Oke. Jawaban untuk kelompok 3 betul? Betul. Baik, pulang kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Kelompok mana lagi yang mau? Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang kelompok 5 ini Arif dan Zafir. Apakah sebelumnya kalian pernah menyaksikan tayangan cerita di atas? Tidak. Apa yang jadi dalam cerita tersebut tentang pensil ajaib? Apa konfliknya? Pernah gambar karena pensilnya mau habis dan tidak bisa beli. Siapa yang terlibat dalam cerita itu? Sunnah dan orang tua. Bagaimana watak para tokohnya? Sunnah pandang menyerah, orang tuanya baik, pandang menyerah. Gimana saja kejadian peristiwa dalam cerita tersebut di rumah dan di sekitar lingkungan sekolah. Pesan apa yang kamu bisa kamu petik dari cerita tersebut? Kita tidak boleh pandang menyerah. Pensil ajaib guna plus orang dari Jabari menggambar. Sejak kecil dia sering menjualai lombok kepada keluarga. Sayangnya kepala hanya sepandai dari tidak didukung oleh keadaan ekonomi orang tuanya yang kurang mampu. Guna sering membantu orang tuanya untuk memulai barang-barang. Dia hanya punya 1 pensil untuk menggambar. Sekarang Luna tidak bisa menggambar lagi karena pensilnya sudah berhabis dan tidak punya cukup uang untuk membeli pensil itu. Walaupun dia kecewa dengan keadaannya, tapi dia tetap menjadi anak yang rajin membantu orang tuanya. Kembali Luna menemani orang tuanya untuk barang-barang dan juga sekolah. Kalau tiba-tiba dia sudah janji sama dia mengumpulkan pensilnya. Sesampainya di rumah, Luna menggunakan pensil itu untuk menggambar bola. Lalu tiba-tiba gambar bola itu berubah menjadi bunga. Luna kaget sekali. Dia mencoba menggambar bola lagi. 2 kalinya dia mencoba kupu-kupu. Tiba-tiba buka kupu-kupu dari yang menggambarinya itu. Luna senang sekali dan menyadari ternyata adalah pensil ajaib. Dia selalu menggambar sebuah rumah yang diperlukannya dan keluarganya. Tapi Luna tidak sebagai menggambar dan menjadi terlihat. Dia tidak bersikap berlebihan dan serakah karena dia tahu justru dengan beberapa kakak akan membawa keturunan dari dirinya dan
Jawaban untuk kelompok 5 betul? Betul. Untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 1 silakan. Sini. Maju lagi. Nah, Taraka maju lagi. Nah, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang bermodalkan Rakal, Asaf, dan Ramzan. Pertanyaan pertama, apakah sebelumnya kalian pernah menyaksikan tayangan seperti cerita di atas? Karena apa yang diceritakan dalam cerita tersebut? Anak yang bernama Nina yang memiliki sihir. Konfliknya adalah Nina teringat bersama mulutnya mendapati ibunya melakukan hal yang aneh yang akan mengagetkan orang lain. Dan saat Nina bersin keluar menunjukkan adanya keemasan dari mulutnya. Siapa saja yang terlibat dalam cerita itu? Ada Nina dan ibu diri. Bagaimana watak pada bagusnya Nina bagi bagi dan ibu dirinya baik dan penyayang. Dimana saja ada kejadian berisiko dalam cerita tersebut. Di rumah seperti apa? Dan apa yang dapat kamu petik dari cerita tersebut? Kita harus menggunakan kekuatan dan sebijak-bijaknya. Namanya dan Siapa saja yang terlibat dalam cerita itu, Sinta dan ibunya. Bagaimana watak para tokohnya? Sinta berwatak sopan dan puas dengan ibunya baik dan sabar. Di mana saja kejadian peristiwa dalam cerita tersebut, di rumah atau di kamar. Pesan apa yang dapat kamu petik dari cerita tersebut? Kita harus mendengarkan orang lain dan memberikan perhatian besar. Tokoh dan sapi, tokohan, memberikan masker, sekitar tokoh dan tempat, tempat di taman, tempat waktu bagi maka suasana, alur,
diskusi tabel kelas, biasanya ia berada dengan cermin kesayangannya. Tapi pagi itu ia tidak menemukan cermin kesayangannya. Kita bertanya kepada ibu karena tidak tahu. Lalu ibunya menyuruh untuk memakai cermin yang ada di lemari saja, tapi Sinta tidak mau karena cerminnya harus kecil. Jadi kalau tidak bisa ternyata. Mendengar itu ibunya hanya jalan kepala, lalu ibunya menyarankan untuk memakai cermin dan menyuruhnya di kamar. Sinta langsung ke kamar untuk mengambil cermin. Tiba-tiba ibunya datang, lalu memberitahunya bahwa cermin itu adalah cermin pusaka peninggalan dari neneknya. Cermin itu bisa melihat wajah kita di masa depan. Mendengar itu, lantas Sinta kaget seakan masih tidak percaya kalau yang dilihat ibu itu adalah musuh di sekolahnya. Dan cermin ajaib itu menggambarkan biasanya di masa depan. Sudah? Jawaban dari kelompok 4 betul? Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah presentasi semuanya ya. Yuk kita tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Hebat sekali. Nah, nanti untuk lembar kerjanya bisa kalian kumpulkan ke depan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dulu. Hari ini kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik dari teks cerita fantasi. Apa saja ya unsur intrinsiknya? Yang pertama, Raza. Ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Yang kedua ada apa? Ada penokohan. Penokohan adalah sifat dalam tokoh yang ada di cerita. Kemudian yang ketiga apa? Ada latar. Latarnya itu ada 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Apa saja disebutkan? Waktu itu? Waktu itu contohnya siang. Kemudian latar tempat? Itu contohnya di sekolah. Kemudian suasana? Suasana menegangkan, menyenangkan atau. Oke, kemudian ada apa lagi unsur intrinsiknya? Zafir? Alurnya ada berapa mas? Ada 3. Yaitu? Baik, yang terakhir dalam unsur intrinsik ada apa itu mana? Ya, pesan yang kita ambil dalam cerita tersebut. Kemudian kelemahan dan keunggulan. Ada yang menyampaikan kelemahan dan keunggulan dalam pembelajaran hari ini. Kelemahannya gimana? Videonya lama. Ya. Kemudian keunggulannya ada yang mau menyampaikan? Iya, terima kasih Mas Rafa. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi, yaitu mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk pembelajaran yang berikutnya juga kita akan mengetahui tentang beberapa, ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan juga ada kode. Nah, untuk penugasannya nanti kalian bisa membuka halaman 175. Di situ ada salah satu teks yang berjudul Panci Ajaib. Kalian bisa baca teks tersebut, kemudian kalian jawab 5 soal yang ada di bawahnya. Paham sampai sini? Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan berdoa. Silahkan Mbak Kirana pimpin doa. Terima kasih untuk kelas 7A yang telah mempelajari materi teks cerita fantasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.